Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Makro Islam ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang disusun oleh 1. Fandilah NIM 63040200141, Insania Eka Saputri 63040200158, Fani Rahmah Aprilia 63040200164, dan Istana Intanul Khair dengan NIM 63040200174. Pengertian uang. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu yang juga berarti tunai. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekualisasi karena tidak dibolehkan. Dalam ekonomi barter pun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, unta senilai 100 dinar dan kain senilai sekitar sekian dinar. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara rinci dibedakan menjadi dua. 1. Fungsi asli uang ada 3 macamnya, yaitu 1. Pertama, sebagai alat tukar, 2. sebagai satuan hitungan, dan 3. sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah, 2. Uang sebagai alat pembayaran utang, 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, 4. Uang sebagai alat pemindahan kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. C. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Misalnya, binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Yang kedua, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi. Sedang yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar. Yang ketiga, uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise dalam bentuk kertas. Pada awalnya, penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 Masehi, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak. D. Time value of money dalam Islam. Konsep time value of money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference membuktikan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time, karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Definisi uang dalam pandangan Imam Al-Ghazali, uang yaitu
Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas zatnya. Namun keduanya dibuat karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya. Dapat diambil suatu definisi uang menurut Imam Al-Ghazali, yaitu barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain atau media pertukaran, medium of exchange, yang tidak dianggap mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. 2. Evolusi uang. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam hal kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya, tapi terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut, sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar atau uang dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan, karena tidak mungkin seseorang yang mungkin memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan zafaran lagi. Pula tidak ada korelasi antara zafaran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya. 3. Yaitu fungsi dan motif permintaan uang. Mengenai fungsi uang, Imam Al-Ghazali telah menuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa fungsi uang digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memilih barang sekaligus membandingkan dengan barang yang lain. Yang kedua yaitu bahwa uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain. Yang ketiga yaitu bahwa uang berfungsi sebagai ukuran dan hakim yang adil sebagai penengah, atau dalam istilah modern saat ini disebut dengan unit of account, alat satuan hitung, dan medium of exchange, alat pertukaran atau penengah. Larangan menimbun uang atau money hoarding. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan uang, maka orang tersebut termasuk zolim. Imam Al-Ghazali melarang menimbun uang adalah karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam uang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tujuan dibuatnya uang adalah agar uang dapat beredar di masyarakat sebagai sarana dalam sebuah proses transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh segolongan orang tertentu. Kemudian analisis pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. Kesesuaian pemikiran Imam Al-Ghazali dengan teori kelompok flow konsep berimplikasi terhadap fungsi dan motif permintaan uang. Permintaan uang karena motif transaksi atau money for transaction merupakan permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa atau wajar. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.